Shalom, salam sejahtera dalam Kristus Yesus. Selamat pagi kami ucapkan kepada saudara-saudara pemirsa di rumah dimanapun Anda berada. Selamat datang kembali dalam seri seminar kesehatan dan kebaktian kebangunan rohani dengan tema besar Allah peduli. Dan tema ini kami ambil dari kitab Daniel. New normal dikatakan sebagai cara hidup baru di tengah pandemi virus corona yang angka kesembuhannya makin meningkat. Beberapa daerah telah membuat aturan terkait penerapan new normal ini sambil terus berupaya untuk mencegah sehingga tidak tertular oleh COVID-19. Masyarakat dihimbau untuk mengikuti aturan tersebut dengan selalu menerapkan protokol kesehatan. Dengan kata lain, saat ini kita hidup berdampingan dengan virus corona. Ada banyak dampak yang terjadi oleh sebab pandemi ini. Bukan hanya masalah kesehatan saja, tetapi juga masalah finansial. Karena ada banyak saudara-saudara kita di luar sana yang kehilangan pekerjaan. Karena langkanya pekerjaan ketika pandemi ini terjadi. Hanya Tuhan yang sanggup meluputkan kita dari semua permasalahan yang ada di depan kita. Mari kita percaya kepadanya. Dialah terang kita dalam kegelapan. Dialah penolong kita dalam kesesakan. Firman Tuhan berkata dalam Mazmur 46 ayat 2. Allah itu tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sudahkah kita membuktikannya? Tuhan terangku. Mari kita nyanyikan bersama-sama lagu Sion nomor 153. Siang dan malam Dia pimpin aku.
puji Dia, Tuhan terangku, ku puji selalu. Siang dan malam Dia pimpin aku, Tuhan terangku, ku puji selalu. Siang dan malam Dia pimpin aku. Terpujilah Tuhan, karena Tuhanlah yang memimpin kita siang dan malam. Kita tidak perlu takut. Amin. Amin. Belakangan ini, masyarakat sudah semakin sadar akan protokol kesehatan untuk mencegah bahayanya virus corona yang dahsyat yang menggemparkan dunia. Bagaimana kalau yang dahsyat itu bukan datang dari luar seperti virus atau bakteri, tetapi bahaya yang dahsyat itu datang dari dalam? Bagaimana itu bisa terjadi? Topik kita hari ini adalah sesuatu yang lebih dahsyat dari corona. Apa itu? Pernahkah Anda merasa atau berada di puncak kesuksesan dalam banyak hal, sehingga semua orang di sekitar Anda menghormati Anda, dan Anda merasa bahwa apapun yang Anda punyai saat ini adalah hasil kerja keras Anda, hasil perjuangan Anda melalui berbagai krisis, sehingga yang ada adalah aku, dan aku. Firman Tuhan berkata dalam Efesus 2 ayat 8 dan 9, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada yang memenggahkan diri. Mari kita ingat bahwa semuanya ini adalah pemberian Allah. Kesehatan kita dan orang-orang di sekitar kita, pekerjaan kita, semuanya pemberian Allah. Allah teramat mengasihi saudara dan saya. Bahkan Allah mengasihi kita ketika kita masih berdosa. Tidak ada yang dapat kita banggakan, karena semuanya ini adalah kepunyaan Tuhan. Rahmat Tuhan. Lagu Sion nomor 93. Saya ingin mengajak saudara-saudara di rumah, mari kita percaya bahwa rahmat Tuhan ini lebih besar dari dosa kita, dan kita akan menerimanya. Mari kita menerimanya dengan percaya bahwa Tuhan sanggup melakukannya. Rahmat Tuhan yang tak terduga lebih besar dari dosaku, itu telah nyata di Golgota, darahnya tercurah bagiku. Rahmat Tuhan
Oke, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan sorga, Allah yang kami sembah siang dan malam, kembali pada saat ini Tuhan, kami datang mengucap syukur dan berterima kasih, oleh karena pada kesempatan pada saat ini Tuhan, kembali kami boleh akan menikmati berkat Tuhan, melalui pekabaran kesehatan maupun pekabaran firman Tuhan. Bila mana acara KKR ini akan dimulaikan, kami mohon kepada Tuhan, hadirlah melalui Roh Kudus Tuhan di dalam hati kami masing-masing. Terlebih khusus Tuhan, kami mohon kepadamu, biarlah urapan kuasa Tuhan boleh menjadi bagian dari Dr. Sondang, begitu juga dengan Saudara Andi Putra, di mana pada saat ini Tuhan Engkau telah asingkan mereka untuk membawakan pekabaran kesehatan maupun firman Tuhan. Kami percaya melalui kuasa dari Tuhan, Engkau akan menyanggupkan kedua hamba Tuhan ini untuk menyampaikan pekabaran, agar setiap firman yang keluar dari kedua hamba Tuhan ini, kami percaya itu mempunyai kuasa yang berasal daripada Tuhan, sehingga demikian dapat mengubahkan masing-masing kami. Kami boleh mengerti apa yang harus kami lakukan dalam kehidupan kami, untuk boleh hidup sehat, dan tentunya kami boleh mengerti pekabaran firman Tuhan, dapat membuat masing-masing kami untuk bersedia menanti kedatangan Tuhan yang kedua kali. Berkati juga secara khusus para pemirsa yang menyaksikan acara ini Tuhan. Kami percaya melalui kuasa Tuhan juga, para pemirsa ini juga Tuhan boleh mengerti, dan tentunya acara ini boleh menjadi berkat di dalam kehidupan kami. Besertalah dengan masing-masing kami Tuhan, sepanjang acara ini berlangsung, dan kami percaya ada banyak berkat Tuhan yang boleh kami rasakan hingga pada saat ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami berdoa ini hanya dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Salam sahabat hidup sehat, seminar kesehatan dan pola hidup ini dipersembahkan oleh hidupsehat.org, CMC Jakarta, dan Cancer Support Center. Shalom, salam sehat. Kita bertemu kembali di dalam acara KKR Allah Peduli, dan saya membawakan seminar kesehatan kali ini dengan judul Hormon Awet Muda. Kita telah mempelajari pada seri yang pertama mengenai imunitas, kekebalan tubuh. Ada imunitas bawaan, ada imunitas yang didapat. Imunitas bawaan semua orang punya sejak dia lahir. Dan sel-sel kekebalan tubuh yang berperan di situ ada yang namanya NK cell, natural killer cell. Mereka dengan cepat akan datang untuk mengatasi berbagai virus, bakteri untuk mematikannya. Walaupun dia tidak bekerja secara spesifik. Nah, disitulah peran daripada adaptive immune response atau imunitas yang didapat. Dia akan mengenali lebih dahulu virus atau antigen asing itu, baru dia akan menyerang secara spesifik yang kita kenal dengan antibodi. Dan kita pelajari bagaimana caranya untuk meningkatkan imunitas, mendapatkan imunitas yang optimal, yaitu dengan hati yang gembira dan dengan selalu menyanyi. Dengan menyanyi kita mendapatkan imunitas yang lebih kuat. Pada topik yang kedua saya membahas mengenai pandemi. Ada pandemi COVID-19, tapi juga ada pandemi defisiensi vitamin D. Dan kekurangan vitamin D juga akan membuat imunitas kita turun. Nah, untuk meningkatkannya, kita cukup dengan berjemur sinar matahari yang Tuhan berikan bagi kita semua. Pada topik yang ketiga, saya membicarakan tentang mikrobiota. Bakteri-bakteri yang ada di dalam usus kita yang akan meningkatkan imunitas kita dan kita mendapatkan imunitas yang optimal. Yang penting adalah prebiotiknya, yaitu makanan bagi para mikroba ini. Pada topik kali ini saya akan berbicara tentang suatu hormon. Nah, ada seorang peneliti, seorang Prancis, Jean-Jacques Dartaud de Mairan. Dia melakukan sebuah penelitian menggunakan tanaman, yaitu tanaman yang namanya mimosa. Ya, dia memiliki daun yang biasanya akan menguncup atau seperti putri malu ya. Dia akan menguncup pada malam hari bila tidak ada sinar, dan dia akan mekar kalau ada sinar matahari. Lalu dia mencoba meletakkan tanaman ini di tempat yang gelap.
tidak ada sinar sama sekali. Apa yang terjadi? Ternyata daun-daun itu tetap akan mekar pada jam siang hari dan dia akan menguncup dan merunduk seperti layu pada waktu malam hari. Aneh ya, tidak ada sinar, tidak ada tanda-tanda jam dan sebagainya. Tanaman tidak memiliki mata, tidak memiliki jam waktu, tetapi mereka tahu kapan waktu pagi dan kapan waktu malam. Ternyata di dalam tubuh setiap makhluk hidup ada mekanisme untuk mengetahui waktu. Itulah yang disebut dengan circadian rhythm. Dan ini diteliti kembali oleh para peneliti ini, Hall, Rosbach, dan Young. Mereka adalah para peraih hadiah Nobel tahun 2017 untuk bidang kedokteran atau fisiologi. Nah, mereka menemukan bahwa ada suatu protein, ya namanya protein pair, yang akan berdampingan dengan protein tim yang akan keluar dan masuk dari dalam inti sel. Pada suatu waktu dia ada di dalam sel, malam hari dia keluar ada di sitoplasma. Lalu dia akan dihancurkan, dirusak, kemudian akan dibentuk kembali yang baru. Dan terus berlangsung seperti itu. Tanpa terlihat sinar matahari, tetap itu akan terjadi. Ada siang dan ada malam. Kita tahu bahwa di dalam dunia ini Tuhan ciptakan ada siang, ada malam. Ada circadian rhythm di dalam tubuh kita. Pada waktu siang, sel-sel bekerja dengan cara yang berbeda dibandingkan pada waktu malam hari. Ini yang kita kenal dengan circadian rhythm. Tuhan berkata pada Kejadian 1 ayat 5, pada saat bumi belum jadi, Tuhan ciptakan yang pertama adalah terang. Dan Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Jadi selalu ada terang dan ada malam. Ada siang dan ada malam. Ada waktunya kita bangun dan ada waktunya kita tidur. Kenapa begitu penting? Hampir separuh dari waktu hidup kita dihabiskan dengan tidur. Untuk apa kita harus tidur? Kita bahkan dianjurkan tidur untuk orang dewasa 7-9 jam. Untuk anak-anak membutuhkan waktu yang lebih lama, bahkan 10-12 jam. Pada bayi kita lihat mereka nggak bangun-bangun, banyakkan tidur. Hanya sekali-sekali dia bangun pada saat dia lapar. Tapi kita orang dewasa, kita harus tidur 7-9 jam. Orang yang di atas 64 tahun mungkin perlu lebih sedikit, tapi tetap antara 7-8 jam. Nah, apa yang terjadi bila kita kekurangan tidur? Tapi ada juga orang yang kelebihan tidur. Ternyata kelebihan tidur sama saja buruknya dengan kekurangan tidur. Jadi kita tidak boleh kedua-duanya, tapi kita harus pada rentang waktu yang tepat antara 7-9 jam. Nah, pada saat kita tidur, fungsi otak dan mental akan diperbaiki. Otak akan membuang bahan-bahan sisa dari metabolismenya. Dia akan menyeimbangkan berbagai neurotransmitter, ya, itu adalah zat-zat untuk berkomunikasi di antara sel-sel otak kita dengan sel tubuh lainnya. Kemudian akan memproses memori, jadi dia meretensi memorinya. Kemudian efek terhadap mood, ya, dan kesehatan mental. Jadi orang akan lebih happy, orang akan lebih positif berpikir kalau dia cukup tidur. Nah, apa yang terjadi bila kurang atau bila berlebih? Justru hal yang sama akan terjadi, yaitu terjadinya peradangan di dalam tubuh. Peradangan seperti pada infeksi, ya, terjadi peradangan. Pada proses penyakit yang kronik terjadi peradangan, ya. Seperti diabetes, Alzheimer, obesitas, dan lain-lain, ya. Kalau kita periksa di dalam darahnya, kadar CRP, ya, C-reactive protein, ini adalah salah satu penanda bahwa ada suatu proses infeksi atau inflamasi di dalam tubuh, itu akan meningkat pada orang yang kurang tidur maupun pada orang yang kelebihan tidur. Dan kalau juga terjadi kekurangan tidur atau kelebihan tidur, juga akan mengganggu kesuburan. Jadi terjadi infertilitas dan bisa terjadi kegemukan, penyakit metabolik seperti diabetes, penyakit kardiovaskular, penyakit jantung, bahkan stroke dan lain-lain. Nah, ini adalah sebuah penelitian yang membuktikan bahwa orang yang pasca operasi, ya, tidak selalu harus diberikan obat-obatan untuk pengurang rasa sakit. Karena kalau orang itu tidur di tempat di mana ada banyak sinar matahari, dia akan cukup memproduksi suatu zat yang namanya serotonin.
Ya. Nah, serotonin adalah zat yang akan diubah menjadi melatonin. Nah, apa ini melatonin ya? Kita nanti akan bahas lebih lanjut mengenai melatonin. Nah, ada suatu kondisi yang namanya SAD atau SAD, Seasonal Affective Disorder. Ini adalah suatu penyakit di mana kita kekurangan serotonin. Dan serotonin ini didapat dari paparan sinar matahari. Dan melatonin adalah zat yang didapat dari serotonin. Tentu saja melatoninnya juga akan berkurang. Dan kalau kekurangan melatonin, padahal salah satu fungsi melatonin adalah anti-aging karena bekerja secara fotoprotektif, memproteksi kulit kita terhadap kerusakan sinar ultraviolet. Jadi lihat, melatonin dibutuhkan untuk malam hari, tetapi dia juga dibutuhkan untuk anti-aging. Kita lihat pada siang hari, mata kita melihat sinar, maka di dalam otak kita, di dalam tubuh kita akan dibentuk serotonin. Tapi pada malam hari, zat tersebut diubah menjadi melatonin sehingga kita bisa tidur dengan nyenyak. Ini adalah circadian rhythm. Kapan melatonin diproduksi? Melatonin akan diproduksi sekitar jam 8, jam 9 malam. Dia akan terus meningkat pada tengah malam, dan pada jam 7.30 pagi dia sudah hampir tidak terdeteksi lagi. Sudah sangat rendah kadarnya. Dan ini adalah siklus tubuh kita. Ada jam di mana kita bangun, ada jam di mana kita tidur, ada saat di mana temperatur tubuh kita meningkat pada sore dan malam hari. Setelah itu dia akan turun pada saat kita subuh-subuh, itu suhu tubuh kita sangat rendah. Jadi lihat, seluruh sistem tubuh kita mengalami suatu cycle, sebuah siklus yang akan berbeda pada setiap waktunya. Ya, nah ini cara pembentukan melatonin. Bahan dasarnya adalah triptofan. Triptofan itu ada di dalam makanan-makanan kita. Paling banyak adanya dalam biji jagung, juga ada pada nasi ya, pada beras, juga pada berbagai sayuran dan buah-buahan dan biji-bijian. Dan itu akan diubah menjadi melatonin. Nah, peran dari serotonin juga akan memperbaiki mood. Jadi selain melatonin yang memperbaiki mood, serotonin juga memperbaiki mood. Dan ini berperan juga pada depresi. Kalau orang depresi biasanya karena kekurangan serotonin. Ya, juga kemampuan untuk belajar, untuk nafsu makan. Nafsu makan itu bisa diatur dengan kadar serotonin yang cukup. Nah, kalau orang menggunakan obat-obat antidepresan, akan dihambat rangkaian dari serotonin kepada zat-zat yang lain sehingga tidak terjadi pembentukan melatonin. Sehingga sebetulnya orang yang diberikan antidepresan mungkin dia akan memiliki banyak serotonin, tapi dia tidak dapat membentuk melatonin. Nah, serotonin adalah salah satu happy chemical. Happy chemical di dalam otak kita itu ada dopamin, serotonin, oksitosin, endorfin. Dan ini adalah semua zat yang membuat otak kita, bagian yang namanya pleasure center, merasa puas, merasa nikmat. Ya, karena apa? Karena dia membuat orang itu hilang stresnya. Ya, serotonin adalah salah satu hormon yang membuat orang selalu ingin diperhatikan. Dia ingin menjadi pusat perhatian. Walaupun sudah diperhatikan, tapi dia tetap ingin diperhatikan lagi dan lagi dan lagi. Ya, nah serotonin itu membuat orang itu happy. Ya, membuat dia menjadi riang, menjadi gembira. Nah, ini adalah penelitian yang tadi saya sebutkan. Serotonin yang kadarnya cukup di dalam darah akan menghilangkan rasa sakit. Pasien-pasien di rumah sakit dalam penelitian ini dibagi menjadi dua kelompok. Kelompok yang terkena paparan matahari dan kelompok yang tidak terkena paparan matahari. Semuanya pasca operasi. Dan ternyata pasien yang tidur di ruangan yang terpapar oleh sinar matahari hanya membutuhkan sedikit obat pengurang rasa sakit, dia berkurang 22%, dan lebih sedikit stres sehingga mereka boleh cepat pulang dari rumah sakit. Nah, seasonal affective disorder seringkali terjadi pada orang yang tinggal di daerah yang tidak cukup sinar matahari. Jadi ini masih bersambung ya dari pelajaran kita sahabat yang lalu. Orang yang di daerah Eropa Utara pada musim winter, mereka sering merasa moodnya sendu, sedih, seperti nggak bersemangat, merasa susah hati. Nah, ini semua terjadi akibat apa? Akibat tidak cukupnya
serotonin. Dan ini yang disebut dengan SET. Sampai mereka khusus membeli lampu yang memberikan sinar yang isinya adalah sinar ultraviolet seperti sinar matahari kita, dan ini yang membuat mereka bisa membentuk serotonin. Nah, produksi melatonin biasanya dimulai pada malam hari, memuncak pada tengah malam, ya, sampai sekitar kira-kira jam 4 pagi, dan setelah itu turun dengan cepat sekitar jam 7:30 itu kadar melatonin paling rendah. Tapi ada hormon lain yang bergerak sebaliknya. Jadi pada pagi hari justru dia biasanya sekitar jam 8 pagi ini kadar hormon kortisol yang membuat kita fresh, kita menjadi segar, dan di situ kita akan mulai dapat bekerja, melakukan berbagai aktivitas. Tapi menjelang sore dia mulai turun pada malam hari dia juga sudah hilang. Tapi pada saat matahari sudah gelap, sudah terbenam, mulailah dibentuk lagi melatonin. Jadi ini akan selalu bergantian. Pagi hari ada kortisol yang membuat kita fresh, kita segar, tapi pada malam hari akan ada melatonin yang membuat kita tidur dengan lelap. Nah, apa yang terjadi pada saat kita tidur? Sekitar pada saat mulai dibentuknya melatonin pada malam hari, kita masih dapat melakukan aktivitas. Tapi kita sudah mulai mengurangi lampu, mengurangi aktivitas di luar ruangan, dan biasanya jam 9 malam dia sudah mulai sangat tinggi kadar melatonin, kita mulai merasa mengantuk. Dan itulah saatnya kita sebetulnya harusnya bersiap-siap untuk tidur. Nah, pada sekitar jam 10 malam sampai jam 2 pagi, disitulah terjadi physical repair, perbaikan dari seluruh sel-sel di dalam tubuh kita. Tapi dari jam 2 pagi sampai kita bangun pada sekitar jam 6, jam 7 pagi keesokan harinya, di situ justru yang terjadi adalah repair dari otak kita, perbaikan dari otak kita. Nah, ada 4 tahap pada saat kita tidur. Yang terjadi adalah yang pertama adalah non-rapid eye movement stage 1. Ya, jadi yang kita sering lihat kalau orang tidur kan matanya suka ada yang goyang-goyang ya, ada yang seperti bergerak-gerak bola matanya. Nah, itu yang namanya rapid eye movement. Tapi ada juga yang tidurnya tidak terjadi gerakan bola mata. Nah, itu yang namanya non-rapid eye movement. Nah, itu terbagi atas stage 1, 2, dan 3. Nah, stage 1 itu biasanya transisi. Jadi baru saja kita mau tidur dalam 5-10 menit, dia mulai relax ya, sudah tidak betul-betul sadar bangun ya. Setelah itu dia akan masuk ke stage 2. Nah, stage 2 suhu tubuhnya mulai turun, heart rate-nya, denyut jantungnya mulai lambat, dan dia mulai bernapasnya lebih teratur, dan ini kira-kira berlangsung selama 20 menit. Setelah itu akan masuk ke stage 3. Pada stage 3 otot-otot lebih rileks lagi, dia sudah lebih teratur napasnya, tekanan darah semuanya juga menurun ya, dan dia mulai tidur yang lelap ya, sangat lelap. Tapi tidak ada mimpi. Nah, waktu dia masuk ke dalam rapid eye movement, disinilah otak tiba-tiba aktif kembali. Otaknya aktif tapi tubuhnya seperti beku, seperti tidak bisa bergerak sama sekali. Dan disinilah dia mulai bermimpi, dan disitulah matanya mulai bergerak-gerak. Jadi namanya rapid eye movement. Dalam satu malam kita akan mengalami rapid eye movement, deep sleep lagi, rapid eye movement, deep sleep lagi dengan non-rapid eye movement. Bisa sekitar 3 atau 4 kali mengalami rapid eye movement. Dan itu artinya kita bermimpi. Ya, seperti kita ingat cerita-cerita Yusuf sering bermimpi, Daniel pernah bermimpi, mengartikan mimpi dari Nebukadnezar, dan banyak orang yang bermimpi. Ya, kita pun pernah bermimpi tentunya. Nah, ini sebuah penelitian yang menghubungkan antara kadar melatonin dengan COVID-19. Ada apa hubungannya? Ternyata ada hubungan erat. Karena apa? Karena virus corona ini akan membuat peradangan inflamasi di dalam paru-paru dan di dalam seluruh tubuh kita. Sedangkan kita tahu bahwa melatonin akan menghambat inflamasi. Dia anti radang, anti inflamasi. Kemudian secara umum imunitas orang yang terkena penyakit biasanya menurun, apalagi kalau disertai dengan stres, ansietas ya. Tidurnya susah dan melatonin bisa memperbaikinya.
ya. Juga kalau terkena infeksi COVID akan terjadi kerusakan dari paru-parunya yang disebut dengan fibrosis. Dan melatonin dikenal sebagai salah satu bahan yang bekerja mencegah terjadinya fibrosis. Jadi melatonin dapat bekerja dari berbagai sudut untuk memperbaiki kondisi COVID, ya. Nah, kalau orang kurang tidur, biasanya yang terjadi adalah proliferasi limfosit. Jadi pembelahan sel-sel kekebalan tubuh kita, sel darah putih kita berkurang setelah kurang tidur selama 2 hari, 48 jam. Dan kemampuan memakan, ingat waktu yang kita bicarakan pada saat pertama, kemampuan memakan si virus dan bakteri itu namanya kemampuan fagositosis, itu juga berkurang setelah kita kurang tidur atau kelebihan tidur 72 jam. Dan kurang tidur yang kurang dari 6 jam yang kita lakukan selama 1 minggu langsung akan membuat neutrofil kita fagositosisnya lemah. Ada suatu enzim namanya NADPH oksidase juga menurun. Padahal ini kalau terjadi penurunan NADPH, ini adalah salah satu rangkaian dari sistem oksidatif stres, ya, stres oksidatif. Dia tetap bisa bertahan dalam jangka waktu yang lama. Jadi kalau sudah ada gangguan selama 1 minggu, dia akan terus terganggu. Jadi kemampuan tubuh kita, antioksidan kita menjadi lemah. Dan bahkan limfosit CD8 ini salah satu limfosit yang bekerja menjadi tentara tubuh kita juga menurun. Jadi kita lihat kalau ada kekurangan tidur, ada banyak sel-sel kekebalan tubuh yang akan terganggu. Dan melatonin dapat memperbaiki ini. Peneliti lain mengatakan bahwa pada COVID-19, melatonin bisa menjadi potensial terapi adjuvan. Adjuvan artinya dia sebagai terapi tambahan, bukan terapi utama. Karena sampai saat ini pun kita belum memiliki obat yang betul-betul manjur untuk mematikan virus SARS-CoV-2. Ya, tapi melatonin ini dikatakan karena sifatnya yang antiinflamasi dan antioksidan yang kuat, maka dia bisa untuk memperbaiki kemampuan tubuh kita, tidak terjadi yang namanya ARDS, ya, acute respiratory distress syndrome, atau acute lung injury, kerusakan dari parenkim paru-parunya, ya. Nah, ini bisa memampukan tubuh kita untuk mengatasi virus dan berbagai patogen yang lainnya, ya. Juga dengan tentu memperbaiki pola tidurnya. Ini adalah salah satu mekanismenya. Melatonin bisa mengatasi interleukin 10, interleukin 6, itu yang kita tahu terjadi pada cytokine storm, ya, pada badai sitokin yang seringkali kita bicarakan kalau berbicara tentang COVID-19 yang berat. Ya. Melatonin juga bekerja sebagai antioksidan, bisa bekerja pada semua enzim-enzim yang berperan pada oksidatif stres. Melatonin juga membuat orang bisa tidur dengan lebih baik, terjadi sedasi, ya, jadi orangnya rileks, tidur, tidak ada agitasi, tidak ada stres, rasa sakit berkurang, dan mencegah terjadinya acute lung injury. Ya. Nah, pada kulit kita ternyata melatonin juga berperan. Jadi melatonin itu bekerja pada berbagai reseptor di tubuh kita. Reseptornya namanya MT1 dan MT2. Didapatkan pada hampir semua sel tubuh kita. Jadi bukan hanya di otak saja, tetapi di semua sel tubuh termasuk pada kulit kita. Kalau kita lihat di otak kita ada kedua reseptornya, tapi pada kulit kita bahkan pada akar rambut, kalau lihat tabel kedua, di situ adalah khusus pada scalp, ya, pada kulit kepala. Dan kita bisa meningkatkan produksi pertumbuhan rambut kalau kita cukup tidur. Jadi jangan heran kalau orang yang kurang tidur, rambutnya rontok, kulitnya kusam. Karena apa? Karena semua unsur-unsur yang ada di kulit kita memiliki reseptor melatonin, ya. Bahkan melatonin itu bisa bekerja untuk mencegah kerusakan akibat sinar ultraviolet, ya. Dan luar biasanya Tuhan berikan, kulit kita sendiri bisa memproduksi melatoninnya sendiri untuk kebutuhan lokal di kulitnya. Jadi kalau kita lihat sel-sel tubuh kita, ternyata di dalam mitokondria, itu adalah salah satu organel di dalam sel, itu bisa menghasilkan melatonin. Jadi bukan hanya melalui kelenjar kecil yang tadi yang ada di otak kita,
ya. Dan reseptor ini ada di setiap lapisan kulit kita sehingga dia bisa memperbaiki lapisan epidermis, lapisan dermis untuk membentuk kolagen, membentuk elastin, ya, elastic fiber. Akan selalu kulit menjadi lebih kenyal, lebih awet muda, dan lebih cerah. Nah, sekarang bagaimana caranya kita untuk bisa tidur dengan nyenyak? Ada banyak saran yang diberikan oleh para ahli agar kita bisa tidur dengan nyenyak. Yang pertama, kita harus tidur 7-9 jam. Apa persiapan yang harus dilakukan? Sebetulnya tidak ada banyak, tapi jangan membiasakan untuk bangun terlalu lama di tempat tidur. Tempat tidur adalah tempat untuk tidur. Jadi kalau kita sudah naik ke tempat tidur, artinya kita sudah bersiap untuk tidur. Jangan berlebihan tidur pada akhir pekan. Seringkali orang bayar tidur, ya, katanya bayar tidur pada weekend, pada Sabtu dan Minggu dia udah nggak pergi kemana-mana, udah deh balas tidur. Itu akan justru mengganggu circadian rhythm kita. Akan terganggu siklus kapan mau dibentuk serotonin, kapan mau dibentuk melatonin. Jadi kita justru harusnya tidur teratur pada jam yang sama pada setiap harinya. Kemudian paparan sinar matahari pada saat kita bangun tidur. Kita harus buka jendela kita, hordennya, ya, tirai-tirai harus terbuka sedikit agar begitu matahari terbit langsung masuk ke mata kita. Walaupun mata kita masih tertutup, tapi kita memiliki sensor untuk kita bisa melihat bahwa matahari terbit. Kadar melatonin langsung akan turun. Dan pada saat itulah kita mulai memproduksi serotonin dan kita awake. Lalu kortisol dibentuk. Jadi kita harus terpapar sinar matahari terutama pada pagi hari waktu matahari itu baru terbit. Jadi bukalah jendela kita sedikit, ya. Kemudian jangan tidur napping, tidur sebentar. Kadang-kadang ada orang yang capek ya gitu sore-sore tidur sebentar. Jangan napping pada lewat dari jam 4 sore. Karena setelah itu dia akan kesulitan tidur pada malam hari dan tentu pagi harinya dia tidak bisa bangun. Dia pasti bangunnya terlambat. Kemudian hindari blue light sebelum tidur. Blue light adalah sinar-sinar yang dipantulkan oleh berbagai gadget kita. Handphone, komputer, tab, ya, kadang-kadang ada orang yang sekarang membacanya pakai tab. Padahal kalau kita membaca pakai tab, itu sinarnya sinar biru dan sinar biru itu akan mengganggu produksi melatonin sehingga kemampuan untuk tidurnya, tidur dengan nyenyak maksudnya, ya, berkurang dan biasanya dia akan terganggu tidurnya dan tentu akan banyak penyakit-penyakit yang bisa timbul kalau terjadi kekurangan melatonin. Jadi lebih baik kayak orang zaman dulu, ya, baca buku, ya, dalam bentuk buku dia akan tertidur dan tertidur dengan kadar melatonin yang cukup, ya. Hindari melihat televisi sampai tertidur di depan televisi, itu semua adalah blue light dan blue light akan menghambat terbentuknya melatonin. Kalau kita tidur, matikan semua lampu, semuanya harus gelap. Gadget-gadget kita, lampu-lampu indikator segala macam, itu harus dibuat menjadi gelap. Lalu hindari kafein. Semua makanan, minuman yang mengandung kafein akan membuat kita sulit tidur sehingga melatonin tidak diproduksi. Satu lagi, kalau kita melihat kucing atau anjing kita mau tidur, apa yang biasanya mereka lakukan? Mereka akan menguap lebar-lebar, lalu dia panjangkan tangan dan kakinya, dia stretching, dan stretching itu membuat dia cepat tertidur. Kita pun dapat melatihnya. Barangkali awalnya menguap pura-pura, tapi itu bisa membuat kita menjadi terbiasa, inilah saat untuk tidur. Di dalam buku Membina Anak yang Bertanggung Jawab halaman 113 dikatakan, Allah kita adalah Allah yang teratur dan Dia menghendaki agar anak-anaknya mau membawakan dirinya kepada hal yang teratur dan di bawah disiplin. Oleh sebab itu, bukankah akan lebih baik untuk melawan kebiasaan mengubah malam menjadi siang dan jam pagi yang segar menjadi malam? Jikalau orang muda mau membentuk kebiasaan teratur dan tetap, mereka akan jadi lebih baik dalam kesehatan, dalam roh, dalam ingatan, dan dalam watak. Kita tadi melihat dari pelajaran kita bahwa otak kita menjadi lebih bekerja dengan baik, mood kita, watak kita menjadi lebih baik, ingatan kita, memori
diperbaiki pada saat kita tidur malam hari, dan kesehatan kita tidak terjadi obesitas, tidak terjadi penyakit diabetes, kardiovaskuler, dan sebagainya. Lebih lanjut di dalam Membina Keluarga Bahagia halaman 276 dikatakan, tidur ialah pemulihan yang memperkuat badan yang lelah dan menyediakan diri untuk kewajiban pada hari berikutnya. Kita mendapatkan tubuh yang lebih sehat di pagi harinya kalau kita tidur dengan nyenyak pada malam hari. Take home message untuk pertemuan kita kali ini. Hormon melatonin diproduksi hanya pada malam hari, pada saat suasana gelap. Jadi matikan lampu, matikan semua gadget-gadget kita, dan dibentuknya melatonin dari serotonin. Artinya kita harus terpapar sinar matahari pada siang hari supaya kita memiliki cukup serotonin untuk membentuk melatonin pada malam hari. Melatonin bekerja sebagai zat anti radang, antioksidan yang kuat, dan anti-aging. Kita menjadi lebih awet muda dengan cukup kadar melatonin di dalam tubuh kita. Nasihatnya adalah tidurlah 7-9 jam setiap hari pada waktu yang sama dan sesuai dengan irama sirkadian kita. Kiranya kita semua menjadi lebih sehat, bahkan kita menjadi lebih kuat imunitasnya, bisa melawan COVID-19 pada masa pandemi seperti ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua dan salam sehat. Baiklah, sebelum kita lanjut pada sesi berikutnya, seperti biasa kami ingin membagikan hadiah untuk Anda pemirsa di rumah, yaitu bagi Anda yang menjawab pertanyaan dengan cepat dan tepat. Dan bagi 30 orang pertama yang cepat menjawab. Oke, minggu lalu kita membahas tentang bagaimana 3 orang Ibrani, 3 pemuda Ibrani dimasukkan ke dalam dapur api yang panasnya 7 kali dipanaskan oleh karena mereka melawan titah raja. 3 orang pemuda ini adalah Sadrak, Mesak, dan Abednego. Pertanyaannya adalah, apa yang membuat Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak terbakar di dalam dapur api? Saya ulangi sekali lagi pertanyaannya. Apa yang membuat Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak terbakar di dalam dapur api? Jawabannya dapat langsung Anda kirimkan ke WhatsApp 0878 0012 3457. Dan jangan lupa sertakan nama, kemudian alamat lengkap Anda agar supaya kami dapat dengan mudah mengirimkan hadiah ini untuk Anda. Bagi Anda yang merasa terberkati dengan setiap pembahasan setiap minggunya, marilah kita membagikan apa yang kita dapatkan ini kepada orang-orang. Jangan lupa juga untuk like, subscribe, komen, kemudian share. Kami juga rindu untuk mengajak saudara mengikuti beberapa kelas belajar Alkitab bersama secara online melalui Zoom setiap hari Senin, Selasa, dan Kamis dengan tema besar Allah Peduli. Setiap hari Senin jam 3 sore dan jam 7 malam, kemudian hari Selasa jam 3 sore, dan bagi sahabat-sahabat orang muda yang rindu untuk belajar firman Tuhan bersama, setiap hari Kamis jam 7:30 malam. Kami juga ingin mendoakan saudara. Bila Anda memiliki permohonan doa, Anda rindu untuk didoakan, kirimkan permohonan doa Anda melalui WhatsApp ke 0878 0012 3457. Dan saat ini, marilah kita persiapkan hati kita untuk mengikuti acara berikutnya.
Jack Whittaker satu kali berhenti untuk mengisi bensin di salah satu pom bensin di West Virginia, Amerika Serikat. Lalu kemudian dia masuk ke dalam satu toko di pom bensin dan secara iseng-iseng dia membeli satu lembar lotre. Tidak pernah Jack Whittaker bermimpi bahwa lotre yang dia beli itu berhasil memenangkan jackpot sebesar 315 juta dolar Amerika atau setara dengan 4,5 triliun rupiah. Dan dalam satu malam nasibnya berubah drastis. Hartanya bertambah 4,5 triliun rupiah hanya dalam satu malam. Lalu gaya hidup Jack Whittaker langsung berubah. Dia berfoya-foya, dia menghambur-hamburkan uangnya yang sangat banyak. Dan saking banyaknya uangnya, satu kali dia mengatakan, I have more money than God. Saya punya uang yang lebih banyak dari Tuhan. Pertanyaannya adalah, apakah uang banyak itu menjadi berkat bagi Jack dan keluarganya? Definitely not. Dia menghabiskan banyak sekali waktu di klub-klub malam. Dan dia sering kali pulang pagi. Istrinya sudah tidak tahan lagi. Dan kemudian meninggalkan Jack. Lalu Jack punya banyak kebiasaan yang aneh. Salah satu kebiasaan dia adalah membawa uang kontan yang begitu banyak di dalam tasnya dan ditaruh di dalam mobil. Dan belum 1 tahun sejak dia memenangkan lotre, mobil Jack yang diparkir di depan sebuah strip club dibongkar oleh maling. Dan maling mengambil uang kontan sebesar 7 miliar rupiah di dalam sebuah tas di dalam mobil Jack. Lalu 1 tahun kemudian di bulan Januari tahun 2004, kembali maling memecahkan kaca mobilnya dan mengambil uang kontan 3 miliar dari mobilnya. Saya teringat dengan ayat Alkitab yang terdapat di dalam Matius 6 ayat 19 yang mengatakan, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusaknya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi simpanlah hartamu di surga, lebih aman. Dan Jack mempunyai seorang cucu yang sangat dia sayang. Dan cucu itu bernama Brandy Bragg, berusia 17 tahun. Dan Jack sangat memanjakan cucunya ini dan memberikan dia banyak uang dan apapun yang dia minta selalu dituruti. Pada tahun yang sama, bulan September di tahun 2004, pacar Brandy ditemukan meninggal overdosis di rumahnya Jack. Dan 3 bulan kemudian, cucu kesayangannya Brandy ditemukan juga meninggal dengan tubuh terbungkus plastik dan dibuang di tempat sampah. Tentu ini adalah sebuah pukulan yang berat bagi Jack. 5 tahun setelah cucunya Brandy terbunuh, ibunya Brandy, yaitu anak daripada Jack yang bernama Ginger Whittaker, mengalami nasib yang sama seperti anaknya dan ditemukan mati terbunuh. Tahun berikutnya, Jack dituntut membayar $1 juta karena dia kalah berjudi dan kemudian dia membuka cek kosong. Lalu kemudian kasus demi kasus akhirnya membuat Jack yang mengaku lebih kaya daripada Tuhan akhirnya bangkrut. Hartanya kini tinggal rumah yang dia tinggali. Ternyata penderitaan tidak sampai di sana. Rumah yang ditinggalinya kemudian terbakar. Dan Jack mengaku bahwa dia bahkan tidak memiliki asuransi atas rumahnya itu. Lotre 315 juta dolar atau 4,5 triliun ternyata tidak membuat Jack lebih bahagia. Tetapi justru menghancurkan hidup Jack dan menghancurkan hidup orang-orang yang disayanginya. Cerita yang berawal dengan manis, berakhir secara tragis. Membuat kita bertanya, uang itu sebenarnya adalah berkat atau kutuk? Jawabannya bisa kedua-duanya. Sikap kita terhadap uang yang membedakannya. Ada yang bertanya, mengapa Tuhan tidak membuka tingkap-tingkap langit untuk saya? Mengapa Tuhan tidak memberikan uang, memberikan kekayaan, memberikan jabatan, memberikan kehormatan kepada saya?
Bukankah saya anak Tuhan? Bukankah Alkitab mengatakan, mintalah kamu akan diberi, carilah kamu akan menemukan, dan ketuklah maka pintu akan dibukakan untukmu. Saya pikir cerita Jack dapat menjawab pertanyaan ini. Mungkin karena Tuhan masih mengasihi kita. Mungkin Tuhan tidak ingin hidup kita berakhir seperti Jack Whittaker. Mungkin Tuhan tahu kemampuan kita. Tuhan ingin terlebih dahulu melatih kita untuk setia di dalam hal-hal yang kecil sebelum Dia mempercayai kita dengan hal-hal yang lebih besar. Mungkin Tuhan sedang melatih kita untuk menjadi orang yang dapat menggunakan uang dengan bijaksana. Ibrani 13 ayat 5 mengatakan, janganlah kamu menjadi hamba uang. Allah ingin melatih kita untuk menjadi tuan atas harta kita. Sebab bagi sebagian orang, uang bukan saja menjadi tuan, tetapi sudah menjadi Tuhan. Dan Allah tidak ingin diduakan. Matius 6 ayat 24 dengan jelas mengatakan bahwa tidak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan juga mengabdi kepada Mamon. Dan jika kita menjadi tuan atas harta kita, maka harta kita akan menjadi berkat bagi banyak orang. Dan akan menjadi alat bagi Tuhan untuk memajukan pekerjaannya di dunia ini. Dan Tuhan akan mempercayai kita untuk menjadi saluran berkat bagi mereka yang membutuhkan di muka bumi ini. Pertanyaan kita pada pagi hari ini adalah, apakah kita sudah setia kepada hal-hal yang kecil? Apakah kita sudah menjadi tuan atas harta kita? Apakah kita sudah belajar untuk menyalurkan berkat-berkat kita? Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa di surga, kami berterima kasih. Oleh karena Tuhanlah yang memberkati kami. Tuhanlah yang mengajar kami untuk bertanggung jawab atas segala harta yang kami miliki dan semua berkat yang telah Tuhan berikan kepada kami. Biarlah kami dapat menjadi hamba-Mu yang setia di dalam hal yang kecil. Dan kami percaya Tuhan akan mempercayai kami hal-hal yang lebih besar. Kami memohon semuanya di dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi juru selamat dan penebus kami. Amin. Ku perlu padamu Tuhan, miskin buta dan lemah, pimpinlah aku ya Tuhan, berilah kuat dan kuasa, gantikan dengan jubah-Mu pakaianku yang keji, ajarku kenal dosaku, agar ku jadi suci. Tiap jam ku perlu padamu Tuhan, tiap jam ya Tuhan, peliharakan aku selamat serta Tuhan, ingat diriku gagal, bagiku Engkau ya Tuhan, terang dan hidup kekal. Apapun pengalamanku, yang senang atau susah, kalau bergantung padamu, pasti aku bahagia. Tiap
Tuhan, peliharakan. Ya Tuhan, peliharakan. Shalom, salam sejahtera bagi Anda yang menyaksikan baik di rumah Anda ataupun di mana saja Anda berada. Apa kabar? Mudah-mudahan pada saat ini Anda berada di dalam kondisi yang sehat dan tentu saja bahagia dan bersukacita. Dan pada hari ini saya akan berbicara mengenai suatu cerita dan kesaksian. Semua orang suka akan kesaksian. Ketika kita mendengarkan khotbah akan jadi lebih indah, akan menjadi lebih menarik, dan tidak akan membuat orang ngantuk ketika ada kesaksian. Alkitab banyak sekali bercerita mengenai kesaksian, dan banyak sekali yang membawakan kesaksian. Siapa yang membawa kesaksian sangat berpengaruh terhadap kesaksian itu sendiri. Kalau orang yang bersaksi itu adalah orang yang sangat terpandang, orang yang memiliki orang yang terkenal, maka kesaksiannya akan memiliki daya dobrak, akan menjadi lebih kuat dibandingkan kesaksian dari orang yang tidak terlalu terkenal atau orang yang tidak terlalu berpengaruh. Dan ketika seseorang membawakan kesaksian, maka orang banyak akan suka mendengarkannya. Ada pepatah yang mengatakan, if you don't like the message, don't kill the messenger. Kalau Anda tidak suka dengan pesannya, jangan bunuh si pembawa pesan. Tetapi saya ingin memutar dan membalikannya. If you don't like the messenger, don't kill the message. Kalau Anda tidak suka siapa si pembawa pesan, jangan hancurkan pesannya. Nah, pada saat ini kita akan mendengarkan suatu kesaksian dari seorang raja yang sangat terkenal. Namanya adalah Nebukadnezar. Cerita kesaksian ini diambil dari Daniel pasal 4. Sebelum kita masuk ke dalam cerita itu, Anda boleh ambil Alkitab Anda boleh buka di dalam Daniel pasal 4 dan kita akan mempelajari. Tapi sebelum itu mari sama-sama kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di sorga, pada hari ini kami akan belajar suatu pelajaran yang indah. Kesaksian seorang raja yang pernah hidup, raja yang terbesar di seluruh dunia pada saat itu. Dan biarlah ya Tuhan ketika kami belajar dan kami membaca akan kesaksian ini, hati kami boleh diubahkan, kami boleh hidup lebih dekat kepada Tuhan, lebih setia kepada Tuhan, dan lebih siap untuk kedatangan Yesus yang kedua kali. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita buka di dalam Daniel pasal 4. Alkitab berkata bahwa seluruh isi sorga akan sangat bergembira bila mana ada satu saja orang bertobat. Masih ingat akan perumpamaan yang dibawakan oleh Tuhan Yesus ketika seorang gembala memiliki 100 ekor domba dan ada 1 ekor domba yang hilang. Dia akan mencari dan dia akan mendapatkan 1 ekor domba itu dan meninggalkan 99 yang lain untuk mendapatkan 1 ekor yang hilang itu. Dan ketika dia sudah mendapatkan 1 ekor yang hilang itu, maka dia akan sangat bersukacita. Dia akan memanggil seluruh sahabat-sahabatnya untuk bergembira bersamanya. Dan Yesus tutup dengan mengatakan bahwa ketika ada 1 orang bertobat, maka seluruh isi sorga akan bergembira oleh karena 1 orang yang bertobat itu sendiri. Tapi ada satu hal yang menarik yang pada saat itu Yesus tidak ungkapkan adalah bahwa ketika 1 orang bertobat itu dan ketika seluruh sorga bergembira, tapi jauh lebih indah, justru 1 orang yang bertobat itu sangat-sangat bersukacita dan dia akan mengatakan kepada seluruh dunia bahwa dia sudah menemukan Yesus, menemukan juru selamat. Mari kita baca di dalam Daniel pasal 4. Daniel pasal 4 ayat 1 sampai
selanjutnya. Dari Raja Nebukadnezar kepada orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa yang diam di seluruh bumi, bertambah-tambahlah kiranya kesejahteraanmu. Aku berkenan memaklumkan tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang telah dilakukan Allah yang maha tinggi kepadaku. Betapa besarnya tanda-tandanya dan betapa hebatnya mujizat-mujizatnya. Kerajaannya adalah kerajaan yang kekal dan pemerintahannya tetap turun-temurun. Daniel pasal 4 ayat 1-3. Ini yang saya katakan, ketika seorang bertobat, dia tidak akan bisa tetap menyimpan pertobatannya itu, perkenalannya dengan Tuhan yang sesungguhnya itu kepada dirinya sendiri. Seperti raja yang tadinya tidak mengenal Tuhan itu. Ketika dia mengenal Tuhan yang benar, dia tidak hanya simpan buat dirinya sendiri, tapi dia katakan kepada seluruh bangsa, seluruh suku bangsa dan kaum. Ini adalah surat dari seorang raja kafir yang disebarkan ke seluruh kerajaannya untuk mengatakan bahwa ada Allah yang besar. Dan pada saat itu sama seperti apa yang Yesus katakan, bahwa terang tidak akan mungkin ditaruh di bawah gantang. Ketika Anda memiliki terang, Anda memiliki lilin, tidak mungkin Anda taruh lilin Anda di bawah meja. Anda akan taruh itu di atas. Sama seperti Raja Nebukadnezar ketika dia mengetahui akan apa yang menjadi suatu kebenaran, dia berbicara kepada setiap orang. Saya ingat ketika ada seorang wanita menemukan bahwa ada sale sehubungan dengan tas yang bermerek, tas yang mewah, dan sale-nya itu bisa diskon yang sangat besar. Wah, dia akan sangat senang sekali dan dia tidak bisa simpan informasi itu untuk dirinya sendiri. Dia akan katakan kepada teman-temannya, ada sale, mari kita datang ke sana dan untuk beli. Sama juga dengan seseorang yang menemukan Tuhannya. Orang yang menemukan kebenaran, orang yang bertemu secara pribadi dengan Yesus, tidak akan dapat menyimpan kebenaran itu dalam dirinya. Dia akan berbicara kepada orang-orang yang dikasihinya, membawa mereka datang kepada Yesus. Daniel pasal 4 ini dimulai oleh pesan kebahagiaan itu. Dan sangat menarik ketika kita melihat akan cerita daripada Nebukadnezar dari Daniel pasal 1, Daniel pasal 2, pasal 3 dan sekarang pasal 4. Dan ketika dia mengaku bahwa Tuhan adalah Tuhan yang hebat, kita memperhatikan bagaimana perjalanan hidupnya. Dari pertama kali dia memulai menjadi seorang raja yang keras, raja yang jahat, menjadi seorang umat Tuhan. Dan saya rindu sekiranya pada saat nanti saya sampai di sorga nanti, saya akan mencari Raja Nebukadnezar dan saya akan bertanya kepadanya dan meminta dia bercerita yang sesungguhnya, bukan lagi cerita yang nanti kita akan baca di dalam Daniel pasal 4, tetapi cerita yang langsung diceritakan dari mulut Raja Nebukadnezar itu sendiri. Tetapi saat ini mari kita lanjutkan apa yang menjadi ceritanya. Daniel pasal 4 dimulai oleh mimpi Raja Nebukadnezar. Mirip sekali dengan Daniel pasal 2. Dan ketika kita ingat ya di episode yang lalu kita belajar Raja Nebukadnezar membangun patung yang tinggi dan besar yang semuanya emas dari kepala sampai kaki. Dia mau menunjukkan bahwa rencananya tidak akan boleh gagal. Hanya oleh karena Daniel mengatakan bahwa Tuhan bilang kerajaannya tidak akan kekal selama-lamanya. Itu adalah Daniel pasal 3. Masuk kepada Daniel pasal 4, dia mendapatkan mimpi lagi. Ya, mirip seperti Daniel pasal 2. Tetapi yang sangat menarik adalah di dalam Daniel pasal 4, kali ini dia tahu apa mimpinya. Daniel pasal 2, dia tidak tahu apa mimpinya dan dia tidak tahu apa yang menjadi arti daripada mimpi itu. Ketika dia bertanya kepada orang-orang bijaksana, mereka tidak bisa menjawab arti mimpinya, mereka tidak bisa menjawab apa yang dia mimpikan, apalagi arti mimpinya. Tetapi pada Daniel pasal 4 kali ini, dia tahu, Raja Nebukadnezar tahu apa mimpinya dan dia memanggil kembali orang-orang yang tadinya dia panggil di dalam Daniel pasal 2. Sayangnya mereka semua tidak dapat menjawab. Respon daripada Raja Nebukadnezar di dalam Daniel pasal 4 sangat menarik karena berbeda daripada respon
yang dia berikan pada saat Daniel pasal 2 ketika orang-orang bijaksana tidak dapat menjawab. Ketika di pasal 2, Raja Nebukadnezar menyuruh membunuh semua orang bijaksana karena orang-orang bijaksana ini tidak ada gunanya. Tetapi di dalam Daniel pasal 4, Raja tidak memerintahkan untuk membunuh semua orang bijaksana. Tetapi Raja menunggu pemimpin mereka atau bos mereka, yaitu Daniel, yang pada saat itu belum ada di kerajaan. Itu sebabnya kalau kita baca ya di dalam ayat 8 di sana dikatakan pada akhirnya Daniel datang menghadapku. Ini menandakan bahwa pada saat itu Daniel tidak ada di dalam kerajaan. Ini mungkin menjawab pertanyaan Anda pada episode sebelumnya. Anda banyak dari antara kita yang bertanya, di mana Daniel? Di dalam Daniel pasal 3 ketika ketiga temannya itu masuk ke dalam perapian yang menyala-nyala. Nah, inilah jawabannya, bahwa Daniel pada saat itu tidak ada di kerajaan Babylon. Dan pada saat ini dia baru datang. Dan Raja Nebukadnezar tidak membunuh semua orang bijaksana karena dia tahu mereka tidak dapat menjawab. Kembali lagi, Anda bisa melihat pola yang sangat menarik. Ya, ketika Raja Nebukadnezar, ketika orang dunia ya, Raja Nebukadnezar kita anggaplah orang yang tidak kenal Tuhan. Mereka memiliki masalah, mereka memiliki suatu pertanyaan dan mereka sudah coba cari jalan, tetapi mereka tidak dapatkan. Seperti di dalam Daniel pasal 2, Raja Nebukadnezar mencari orang-orang bijaksana, tapi mereka tidak bisa jawab. Ini pada Daniel pasal 4 juga sama. Raja Nebukadnezar mencari orang-orang bijaksana untuk menjawab apa yang menjadi arti daripada mimpinya, walaupun mimpinya sudah dikasih tahu. Mereka tidak bisa menjawab. Tetapi pada saat Daniel pasal 4 ini, Raja Nebukadnezar sudah tahu bahwa ada Daniel, ada umat Tuhan yang bisa menjawab apa yang tidak dapat dijawab oleh orang-orang bijaksana di dunia. Ketika dunia menghadapi masalah, ketika ada penyakit yang bernama COVID-19, ada masalah ekonomi, ada begitu banyak masalah, dan tidak ada orang bijaksana yang bisa menjawab. Adakah umat Tuhan dapat berdiri di atas kebenaran dan menjadi terang dan menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut? Ketika pandemi virus corona ini merebak dan semua orang panik, apakah umat Tuhan dapat berdiri di atas kebenaran dan menjawab pertanyaannya? Atau justru kita bersembunyi dan ketakutan sama takutnya dengan orang-orang di dunia? Kita tahu bahwa virus tidak ada obatnya. Satu-satunya jalan untuk dapat menang melawan virus adalah dari kekebalan tubuh kita yang diberikan Tuhan. Dan kalau kita pelajari lebih lanjut, ya, pesan ini atau pelajaran ini bahwa kita seharusnya memelihara tubuh kita dengan tetap sehat sudah banyak kita dapatkan. Ada seorang hamba Tuhan pernah menuliskan lebih dari 100 tahun yang lalu bahwa air jernih, sinar matahari, pengendalian diri, olahraga, diet yang tepat, penggunaan air, percaya kepada kuasa Tuhan, inilah pengobatan yang benar. Buat Anda yang ingin belajar lebih lanjut mengenai kesehatan yang Tuhan sudah berikan kepada kita, Anda boleh hubungi kami untuk mempelajari kesehatan sesuai dengan firman Tuhan. Kembali ke cerita kita. Kita melihat dan kita membaca apa yang menjadi mimpi Nebukadnezar. Mari kita baca di dalam Daniel pasal 4. Daniel pasal 4 ayat 10. Ini adalah pada saat Raja Nebukadnezar sudah mencari tahu dari para orang bijaksana tapi mereka tidak bisa jawab. Setelah Daniel datang, maka Nebukadnezar menceritakan apa yang menjadi mimpinya. Ayat 8, pada akhirnya Daniel datang menghadap aku, yakni Daniel yang dinamai Beltsasar menurut nama dewaku, dan yang penuh dengan roh para dewa yang kudus. Lalu kuceritakan kepadanya mimpi itu. Hai Beltsasar, kepala orang-orang berilmu, aku tahu bahwa engkau penuh dengan roh para dewa yang kudus, dan bahwa tidak ada rahasia yang sukar bagimu. Sebab itu inilah riwayat penglihatan mimpi yang kudapat, maka ceritakanlah kepadaku maknanya. Adapun penglihatan yang kudapat di tempat tidur itu demikian. Di tengah-tengah bumi ada sebatang pohon yang sangat tinggi. Pohon itu bertambah besar
dan kuat, tingginya sampai ke langit, dan dapat dilihat sampai ke ujung seluruh bumi. Daun-daunnya indah, buahnya berlimpah-limpah. Padanya ada makanan bagi semua yang hidup. Di bawahnya binatang-binatang di padang mencari tempat bernaung, dan di dahan-dahannya bersarang burung-burung di udara, dan segala makhluk mendapat makanan daripadanya. Kemudian dalam penglihatan yang kudapat di tempat tidurku itu, tampak seorang penjaga, seorang kudus, turun dari langit. Ia berseru dengan nyaring, demikian katanya, tebanglah pohon itu dan potonglah dahan-dahannya, gugurkanlah daun-daunnya dan hamburkanlah buah-buahnya. Biarlah binatang-binatang lari dari bawahnya dan burung-burung dari dahan-dahannya. Tapi biarkanlah tunggulnya tinggal di dalam tanah, terikat dengan rantai dari besi dan tembaga. Di rumput muda di padang, biarlah ia dibasahi dengan embun dari langit, dan bersama-sama dengan binatang-binatang mendapat bagiannya dari rumput di bumi. Ayat 16, biarlah hati manusianya berubah dan diberikan kepadanya hati binatang. Demikian berlaku atasnya sampai 7 masa berlalu. Titah ini adalah menurut putusan para penjaga, dan hal ini menurut perkataan orang-orang kudus, supaya orang-orang yang hidup tahu bahwa yang Maha Tinggi berkuasa atas kerajaan manusia, dan memberikannya kepada siapa yang dikehendakinya. Bahkan orang yang paling kecil sekalipun dapat diangkatnya untuk kedudukan itu. Jadi inilah mimpinya. Itulah mimpi yang telah kudapat, aku Raja Nebukadnezar. Jadi dia bermimpi ada sebuah pohon yang sangat besar. Kalau Daniel pasal 2 ada sebuah patung yang sangat besar. Sekarang sama, pohon yang sangat besar. Wah, daunnya banyak sekali. Pohon ini besar sekali dan banyak sekali binatang bernaung di bawahnya. Ada banyak sekali yang hidup di dalamnya. Tetapi sayangnya cerita yang begitu indah ini tiba-tiba berbalik, dan di sana dikatakan bahwa ada seorang kudus dari langit menyuruh menebang pohon itu. Tetapi biarlah tunggulnya tinggal terikat rantai besi dan tembaga sampai 7 masa berlalu, supaya ia tahu bahwa yang Maha Kuasa berkuasa atas seluruh bumi. Setelah Nebukadnezar selesai menceritakan akan ceritanya, Daniel terkejut dan tidak dapat berbicara sejenak. Alkitab terjemahan King James mengatakan Daniel terkejut dan diam selama 1 jam. Anda bisa bayangkan pada saat itu ketika Daniel mendengar cerita akan Nebukadnezar, dia merasakan bahwa ada perintah Tuhan yang sangat disayangkan harus dilaksanakan kepada Raja Nebukadnezar. Ada satu dilema mungkin yang dihadapi oleh Daniel. Dia mungkin ingin mengatakan apa yang sebenarnya terjadi, tetapi mimpi ini sangat negatif. Karena ini akan membuat Raja Nebukadnezar kembali seperti di dalam Daniel pasal 2. Ketika dia harus menghadapi kenyataan bahwa kerajaannya tidak akan tinggal tetap. Pada saat ini dia harus menghadapi bahwa dia akan dihukum oleh Tuhan. Kira-kira apa yang menjadi respon daripada Nebukadnezar nantinya? Tetapi Daniel adalah umat Tuhan. Dia tidak pernah takut untuk mengatakan apa yang menjadi kebenaran kepada Raja Nebukadnezar. Walaupun Daniel tahu bahwa Raja Nebukadnezar adalah raja yang keras, raja yang bisa menjadi raja yang sangat kejam, tetapi kebenaran tetaplah kebenaran, dan kebenaran itu harus dikatakan. Dan akhirnya Nebukadnezar menceritakan apa yang menjadi arti daripada mimpinya. Mari kita lanjut, kita baca di dalam Daniel pasal 4. Daniel pasal 4 ayat 19. Lalu berdirilah Daniel yang namanya Beltsasar, tercengang-cengang beberapa saat, pikiran-pikirannya menggelisahkan dia. Berkatalah Raja, Beltsasar, janganlah mimpi dan maknanya itu menggelisahkan engkau. Beltsasar menjawab, Tuanku, biarlah mimpi itu tertimpa atas musuh Tuanku, dan maknanya atas seteru Tuanku. Pohon yang Tuanku lihat itu yang bertambah besar dan kuat,
yang tingginya sampai ke langit dan yang terlihat sampai ke seluruh bumi, yang daun-daunnya indah dan buahnya berlimpah-limpah, yang padanya ada makanan bagi semua yang hidup, yang di bawahnya ada binatang-binatang di padang dan di dahan-dahannya bersarang burung-burung di udara. Tuankulah, ya Raja, Tuankulah yang telah bertambah besar dan kuat, yang kebesarannya bertambah sampai ke langit dan yang kekuasaannya sampai ke ujung bumi. Tetapi yang Tuanku Raja lihat, yaitu seorang penjaga yang kudus yang turun dari langit sambil berkata, tebanglah pohon ini dan binasakanlah dia, tetapi biarkanlah tunggulnya ada di dalam tanah, terikat dengan rantai dari besi dan tembaga, di rumput muda di padang, dan biarlah ia dibasahi dengan embun dari langit, dan mendapat bagiannya bersama-sama dengan binatang-binatang di padang, hingga sudah berlaku yang demikian atasnya sampai 7 masa berlalu. Inilah makna, ya Raja, dan inilah putusan yang maha tinggi mengenai Tuanku Raja. Tuanku akan dihalau dari antara manusia, dan tempat tinggal Tuanku akan ada di antara binatang-binatang di padang. Kepada Tuanku akan diberikan makanan rumput seperti kepada lembu, dan Tuanku akan dibasahi dengan embun dari langit. Dan demikianlah akan berlaku atas Tuanku sampai 7 masa berlalu, hingga Tuanku mengakui bahwa yang maha tinggi berkuasa atas kerajaan manusia dan memberikannya kepada siapa yang dikehendakinya. Yang dikatakan tentang membiarkan tunggul pohon itu berarti kerajaan Tuanku akan kembali Tuanku pegang segera sesudah Tuanku mengakui bahwa sorgalah yang mempunyai kekuasaan. Ini suatu hal yang sangat-sangat menarik, ya. Masih ingat ketika di dalam Daniel pasal 2 Raja Nebukadnezar mengetahui akan mimpi itu. Respon yang diberikan oleh Raja Nebukadnezar pada saat Raja Nebukadnezar mengetahui bahwa kerajaannya tidak akan jatuh, maka di dalam Daniel pasal 3 dia membuat suatu patung yang sangat besar yang adalah emas dari kepala sampai kaki. Dia mencoba untuk memberontak. Dia tidak suka akan rencana Tuhan. Dia menginginkan bahwa rencananya lah yang harus terjadi. Dan pada saat ini kembali lagi datang, ya, ketika di dalam Daniel pasal 3 dia sudah melihat bahwa Allah yang dia hina adalah Allah yang jauh lebih besar daripada dia. Sekarang di dalam pasal 4 ujian yang sama seperti ujian yang diberikan di dalam Daniel pasal 2 muncul lagi. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, apa yang kita bisa dapat adalah bahwa di dalam hidup kita ada ujian-ujian, dan ketika kita belum lulus pada ujian itu, kemanapun kita pergi, kita akan menghadapi masalah yang sama. Saya teringat akan cerita saya pada saat saya bekerja. Ada satu orang di kantor saya yang banyak sekali orang yang tidak suka dengan dia. Dan lucunya, oleh karena keadaan demikian, maka kita akan terpacu, termasuk saya terpacu untuk juga tidak suka dengan orang tersebut. Tapi sangat menarik bahwa oleh karena sesuatu dan lain hal, Tuhan membuat dia dekat dengan saya. Walaupun saya sebenarnya tidak mau dekat dengan dia pada saat itu, tetapi Tuhan membuat bagaimana caranya supaya saya berada di dalam suatu kondisi harus sama-sama sama dia. Dan saya mulai belajar untuk mengasihi orang yang sebenarnya saya tidak suka. Bukan oleh karena saya tidak suka, tetapi oleh karena keadaan sekitar, peer pressure yang menyebabkan mindset saya menjadi berbeda terhadap orang tersebut. Singkat cerita, setelah beberapa lama saya bisa memaksa diri saya untuk bisa dekat. Tetapi masih berada di dalam posisi saya kurang begitu nyaman. Sangat-sangat menarik. Tidak lama kemudian ada lagi seorang yang baru di tempat bekerja saya, dan orang itu juga sama seperti orang yang pertama, tidak juga disukai oleh banyak orang. Dan memang Tuhan itu memiliki rasa sense of humor yang sangat tinggi. Anda bisa tebak bahwa dia juga kembali berada dekat dengan saya, berada di dalam posisi di mana suatu keadaan harus sama-sama bekerja dengan saya. Dan saya kembali lagi menghadapi masalah yang sama.
bagaimana saya bisa berinteraksi dengan dia dan melihat dari kacamata sesungguhnya. Saya kadang-kadang berbicara sama Tuhan, Tuhan, rasa humor Tuhan itu kok begitu tinggi ya. Sudah saya berusaha untuk menghindari, justru Tuhan bawa dia datang kepada saya. Hanya untuk satu pelajaran, bahwa kita tidak dapat menghakimi orang. Kembali kepada cerita kita. Pada saat Daniel mengatakan apa yang menjadi arti daripada mimpi Nebukadnezar, Daniel mengatakan kepada Raja Nebukadnezar di ayat 27, jadi ya Raja, biarlah nasihatku berkenan pada hati tuanku, lepaskanlah diri tuanku daripada dosa dengan melakukan keadilan, dan daripada kesalahan dengan menunjukkan belas kasihan terhadap orang yang tertindas. Dengan demikian kebahagiaan tuanku akan dilanjutkan. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, Daniel sedang mencoba untuk mengatakan kepada Raja Nebukadnezar bahwa Raja Nebukadnezar, Tuhan sedang menegur Anda, dan Tuhan katakan pohon ini atau Raja Nebukadnezar yang begitu besar ini akan sangat dengan mudah Tuhan jatuhkan kalau Raja tidak berhenti melakukan dosa, tidak berhenti melakukan kesalahan, tidak berhenti menantang akan Tuhan. Dan pada saat itu Daniel mencoba untuk membujuk Raja, Raja, sudahlah, berhenti daripada melakukan dosa. Dan kita semua bertanya, emang dosa apa sih? Apa kesalahan Nebukadnezar yang membuat Nebukadnezar harus menghadapi hukuman ini kalau dia tidak bertobat? Apa yang menjadi problem daripada Nebukadnezar? Judul pembahasan kita pada saat ini adalah sesuatu yang lebih dahsyat daripada corona. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kita akan melihat apa yang lebih dahsyat daripada corona. Kita akan lihat dari ayat-ayat selanjutnya. Mari kita baca kelanjutan daripada ayat 27, ayat 28. Semuanya itu terjadi atas Raja Nebukadnezar. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kalau saja Nebukadnezar mendengar akan apa yang dikatakan oleh Daniel, maka Daniel pasal 4 hanya sampai ayat 27. Sayangnya ceritanya belum selesai di sini. Ayat 28, semuanya itu terjadi atas Raja Nebukadnezar. Sebab setelah lewat 12 bulan, setelah 1 tahun lewat, ketika ia sedang berjalan-jalan di atas istana raja di Babel, berkatalah raja, bukankah ini adalah Babel yang besar itu, yang dengan kekuatan kuasaku dan untuk kemuliaan kebesaranku telah kubangun menjadi kota kerajaan. Raja belum habis bicara ketika suatu suara terdengar dari langit. Kepadamu dinyatakan, ya Raja Nebukadnezar, bahwa kerajaan telah beralih daripadamu. Engkau akan dihalau dari antara manusia, dan tempat tinggalmu akan ada di antara binatang-binatang di padang. Kepadamu akan diberikan makanan rumput seperti kepada lembu, dan demikianlah akan berlaku atasmu sampai 7 masa berlalu, hingga engkau mengakui bahwa yang Maha Tinggi berkuasa atas kerajaan manusia dan memberikannya kepada siapa yang dikehendakinya. Pada saat itu juga terlaksanalah perkataan itu atas Nebukadnezar, dan ia dihalau dari antara manusia dan makan rumput seperti lembu, dan tubuhnya basah oleh embun dari langit, sampai rambutnya menjadi panjang seperti bulu burung Raja Wali, dan kukunya seperti kuku burung. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, saya ingin kita mencoba sedikit untuk masuk kepada apa yang menjadi keadaan daripada Raja Nebukadnezar. Pada Daniel pasal 4 ini, Raja Nebukadnezar sudah berada mencapai puncak-puncak daripada masa kejayaannya. Kerajaannya itu sudah damai, aman, tentram, dan sentosa. Dia membuat kerajaannya itu begitu kuat, dan dia melihat ada begitu banyak hal-hal yang indah, benteng yang sangat perkasa. Tahukah saudara bahwa kerajaan Babylon, benteng yang dia buat itu begitu tebal, bahkan saking tebalnya itu bisa 2 kereta kuda berjalan bersamaan di atas benteng itu. Sangat tebal, dan itu mereka memiliki 2 lapis kerajaan. Dan ketika terjadi peperangan, biasanya pada zaman itu, maka musuh akan mengepung akan benteng daripada kerajaan dan memaksa
tidak boleh ada makanan yang masuk dan keluar dari kerajaan, dan memaksa orang-orang yang berada di dalam kerajaan tersebut akan kelaparan dan akhirnya menyerah. Nah, biasanya pada saat penyerangan diadakan, kerajaan itu biasanya bahan makanan itu biasa di luar daripada kerajaan, sehingga ketika logistik terputus, maka mereka tidak bisa lagi makan. Mereka akan lama-lama kelaparan, bisa mati kelaparan atau mereka menyerah. Tetapi itu ada waktunya, dan ketika pasukan dari musuh itu menyerang dan mengepung, mereka juga tidak bisa lama-lama karena mereka juga harus memiliki persediaan makanan. Dan kalau pasukan terlalu lama, ya makan tidur tunggu sampai persediaan makanan di dalam benteng habis, maka lama-lama moral pasukan juga turun. Jadi sekarang adu lama. Nah, tahukah saudara bahwa benteng Babylon menurut sejarawan, mereka bisa memiliki persediaan makanan selama 20 tahun. Sangat lama. Dan perang pada saat bangsa musuh harus mengepung itu paling lama hanya bisa sampai 2 tahun. Anda bisa bayangkan betapa kuat daripada kerajaan Babylon ini, dan tidak mungkin jatuh. Sama seperti kita mengatakan bahwa pada hari ini Amerika Serikat akan jatuh dan bangkrut. Tidak ada orang yang percaya. Itu sebabnya ketika Daniel katakan ini, maka dia berjalan, ketika Raja Nebukadnezar berjalan-jalan di kerajaan yang begitu indah itu. Anda masih ingat salah satu daripada 7 keajaiban dunia pada zaman itu adalah Taman Gantung yang ada di Babylon. Taman gantung itu begitu indah. Bagaimana pada zaman itu tidak ada pompa, tidak ada listrik, tetapi tumbuh-tumbuhan bisa tumbuh di atas taman. Makanya disebut taman gantung. Ya, begitu menarik, begitu indah. Dan dia katakan, bukankah Babel yang besar ini, yang dengan kekuatan kuasaku dan untuk kemuliaan kebesaranku telah kubangun menjadi kota kerajaan? Bukankah ini begitu indah? Tahukah saudara apa yang menjadi masalah daripada Nebukadnezar? Apakah masalah yang lebih dahsyat daripada corona? Jawabannya adalah kesombongan. Kalau kita melihat virus kesombongan, kalau virus corona diperlukan maksimal 14 hari sampai seseorang bisa tahu bahwa dia terinfeksi virus corona. Tapi dosa kesombongan tidak terdeteksi. Tidak ada yang bisa tahu bahwa dirinya sendiri adalah sombong kecuali orang lain. Diperlukan kalau corona dapat menyebabkan kematian sementara, virus kesombongan dapat menyebabkan kita mengalami kematian kekal. Jika orang takut kena corona, orang suka dengan kesombongan, orang suka dipuja, orang suka dipuji. Virus kesombongan ini memiliki efek yang lebih dahsyat dari corona, dan kita tidak menyadarinya. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ada begitu banyak orang yang sombong dalam kadar-kadar tertentu. Ada yang sombong oleh karena kekayaannya. Tetapi lucunya ada juga orang miskin yang sombong. Mau dibantu, emang you pikir saya tidak bisa kerja sendiri? Saya nggak perlu dibantu, ya kan? Jadi ada banyak sekali kesombongan, tidak hanya jatuh kepada orang-orang yang di atas, bahkan orang-orang yang di bawah pun bisa. Ya, orang dapat sombong oleh karena kerohaniannya. Ya, bayangkan saja orang yang rohani aja bisa sombong. Orang bisa sombong oleh karena pengetahuannya akan Alkitab. Orang bisa sombong akan apa saja. Kalau dia sudah memiliki hal yang lebih daripada orang lain, dia bisa sombong. Bahkan orang yang tidak tahu apa-apa pun bisa sombong. Ya, dan bahkan dosa kesombongan ini tidak mengenal siapapun. Bahkan malaikat yang suci sekalipun, Lucifer, bisa jatuh oleh karena virus kesombongan ini, bahkan tidak bisa sembuh. Nah, satu hal yang sangat menarik bercerita mengenai Raja Nebukadnezar ini. Walaupun Raja Nebukadnezar ini sombong, walaupun Tuhan ingin sekali Raja Nebukadnezar ini bertobat, dan sebesar-besarnya kekejahatan dan kekejaman daripada Raja Nebukadnezar ini, kasih Tuhan jauh lebih besar daripada kesombongan
dan dosa daripada Raja Nebukadnezar. Kalau saya jadi Tuhan, saya tidak akan anggap lagi Raja Nebukadnezar bakalan bertobat. Saya tidak akan percaya bahwa Raja Nebukadnezar yang begitu jahat itu bisa bertobat. Masalahnya dan untungnya saya bukan Tuhan. Bukan saja Raja Nebukadnezar itu sombongnya bukan main, kekejamannya bukan main, tetapi karakternya yang menyerang akan umat Tuhan benar-benar seharusnya tidak dapat diampuni. Tapi Tuhan kita sangat maha pengampun. Tuhan begitu mati-matian mengasihi kita. Yesaya 1 ayat 18 mengatakan, marilah kita berperkara, sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, sekalipun dosamu merah seperti kain kesumba, dia akan putih seperti salju, putih seperti bulu domba. Dan kita akan melihat bahwa kasih Tuhan itu begitu besar, dan melalui kasih Tuhan, melalui melihat akan kasih Tuhan, dosa kesombongan ini akan hancur. Kesombongan adalah dosa yang sangat-sangat dahsyat. Sebab oleh karena kesombonganlah maka manusia mulai tidak menurut kepada Tuhan. Kita bisa lihat Lucifer ketika dia merasa bahwa dirinya bisa naik mengatasi langit, dirinya bisa lebih hebat atau sama dengan Allah, maka dia tidak perlu lagi menurut kepada firman-Nya. Sama seperti Nebukadnezar ketika dia merasa bahwa dirinya adalah yang terbesar, dia tidak perlu menurut kepada siapapun. Dia hanya perlu menurut kepada apa kata hatinya. Dan Daniel mengatakan bahwa obat daripada kesombongan adalah melakukan keadilan dan menunjukkan belas kasihan. Dan Tuhan menunjukkan kasih-Nya yang begitu besar kepada Nebukadnezar. Jikalau kita mau melihat seberapa besar kasih Tuhan, sangat menarik ketika kita mempelajari akan cerita daripada Raja Nebukadnezar ini. Sepanjang hidupnya Raja Nebukadnezar mencoba memperkuat dirinya sendiri, dan dia mencoba untuk mengalahkan siapa saja bangsa yang menyerang dia, bangsa yang ada. Dia merasa bahwa Allahnya adalah Allah yang terhebat, dia mengalahkan Allah-Allah yang lain. Itu sebabnya pada saat di dalam Daniel pasal 1, ketika bangsa Israel kalah, maka Raja Nebukadnezar membawa semua perkakas-perkakas Tuhan yang ada di dalam bait suci menuju dan dibawa kepada rumah perbendaharaan dewanya. Itu membuktikan bahwa Tuhan kalah oleh Raja Nebukadnezar. Seperti itulah apa yang menjadi ada di dalam pikirannya. Dan pada saat itu dia merasa bahwa dia bisa menguasai seluruh dunia, dan Tuhan Allah daripada Daniel dan teman-temannya bukan siapa-siapa. Tetapi Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang maha tahu, adalah Tuhan yang sangat peduli terhadap manusia, dan adalah Tuhan yang senantiasa memegang kendali. Dan kasih Tuhan begitu besar, bahkan kasih-Nya sangat besar kepada orang yang bahkan kita anggap tidak akan pernah bisa bertobat. Kasih-Nya begitu besar kepada orang yang begitu jahat seperti Raja Nebukadnezar. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, mungkin banyak di antara kita yang merasakan, aduh Tuhan, saya ini sudah melakukan dosa yang sangat besar. Saya rasa Tuhan tidak akan mungkin memaafkan saya. Atau mungkin ada orang yang katakan, kok walaupun orang lain memaafkan saya, walaupun Tuhan memaafkan saya tidak bisa memaafkan diri saya sendiri yang sudah melakukan begitu dosa yang begitu besar, kesalahan yang begitu besar. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, pada hari ini kita belajar mengenai Nebukadnezar, bahwa sejahat-jahatnya orang, sebesar-besarnya dosanya, Tuhan masih mengasihinya. Dan Tuhan akan berbuat segala macam cara yang Dia bisa lakukan, bahkan membuat orang tersebut berada di dalam posisi yang paling tidak mengenakan, hanya untuk menyelamatkan jiwanya. Tahukah saudara apa yang membedakan antara pisau seorang tukang jagal dengan pisau seorang dokter? Sama-sama pisau,
tetapi yang membedakan adalah pisau tukang jagal digunakan untuk membunuh, digunakan untuk memotong dan membunuh. Tetapi pisau dokter digunakan mungkin untuk memotong, mungkin untuk menyakiti, mungkin untuk membedah, tetapi tujuannya adalah untuk menyembuhkan orang tersebut. Dan inilah yang dilakukan Tuhan kepada Raja Nebukadnezar. Tuhan melihat kesombongan daripada Raja Nebukadnezar, itulah yang menghalangi dirinya untuk dapat diselamatkan. Dan dengan kasih karunia Tuhan, Tuhan melakukan segala macam cara, bahkan membuat Raja Nebukadnezar sampai menjadi seperti hewan, ya, seperti lembu yang harus makan daripada rumput, rambutnya panjang dibasahi oleh embun. Raja yang sangat-sangat sombong itu jatuh bahkan sama seperti binatang, hanya untuk satu tujuan, untuk menyelamatkan dirinya. Dan ketika raja ini selamat, ketika raja ini bertobat, maka akan ada lebih banyak lagi orang yang dapat dibawa kepada Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, inilah Tuhan kita yang begitu dahsyat dan hebat. Tetapi saudara, kembali lagi, ceritanya belum selesai di sana. Ada satu hal yang sangat-sangat menarik. Tidak lama, beberapa tahun setelah dari kejadian ini, setelah kasus Nebukadnezar selesai, setelah Nebukadnezar selesai dan dikembalikan kepada kerajaannya dan dia bertobat, di pasal selanjutnya, di pasal 5, muncul seorang raja yang baru. Ceritanya pasalnya berbeda, rajanya berbeda, masalahnya sama. Raja itu namanya adalah Raja Belsyazar. Raja Belsyazar di dalam Daniel pasal 5 diceritakan pada saat itu dia membuat suatu pesta untuk 1000 pembesar Babylon. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, sejarah mencatat pada saat Raja Belsyazar membuat pesta besar itu, kerajaan mereka sedang dikepung oleh kerajaan Media Persia. Dan Nebukadnezar tahu bahwa kerajaannya tidak akan bertahan. Pada saat Raja Belsyazar naik tahta, Raja Nebukadnezar sudah berlalu. Dan tetapi Raja Belsyazar, dia merasa sangat kuat dan percaya diri bahwa kerajaannya tidak mungkin jatuh, sama seperti apa yang dipikirkan oleh Raja Nebukadnezar. Dan oleh karena itu dia mengadakan pesta yang begitu besar, pesta yang untuk 1000 orang pembesar. Anda bisa bayangkan ya, kalau Anda mungkin mengadakan suatu pernikahan, ya, Anda biasanya akan buat undangan, ya, Anda akan kirim undangan. Oh, kalau undangannya sekitar 500 undangan, maka Anda harus siapkan makanan itu kira-kira minimal itu 4 kali 500 peks. Kenapa? Karena mungkin ya dia bawa istrinya, dia bawa anaknya, mungkin anaknya 2 ya. Nah, itu kalau di Jakarta. Kalau di daerah-daerah tertentu mungkin harus siapkan makanan lebih banyak lagi karena bisa undang tetangganya lagi, undang pembantunya lagi. Oh, banyak sekali yang datang. Nah, Anda bisa bayangkan hal yang sama terjadi. Dan mereka sedang berada di dalam pengepungan. Dan mereka membuat pesta. Anda bayangkan bahwa kalau makanan itu, kalau mereka sedang dikepung, maka mereka harus irit-irit bahan makanan supaya mereka bisa bertahan lebih lama daripada orang yang mengepung. Tapi Raja Belsyazar begitu percaya diri, dia mengatakan bahwa kerajaannya tidak akan pernah jatuh. Tetapi sejarah mencatat kerajaannya pada akhirnya jatuh. Dan cerita mengatakan bahwa Raja Belsyazar pada saat pesta itu dia mengambil barang-barang dari bait suci yang disimpan oleh Raja Nebukadnezar di perbendaharaannya, dikeluarkan dan digunakan untuk mabuk-mabukan bersama dengan para pembesar itu. Dan tiba-tiba ada tulisan di dinding dan menuliskan Mene Tekel Ufarsin. Kalau Anda baca ceritanya, ini menceritakan bahwa Raja Belsyazar sudah ditimbang dan didapati terlalu ringan. Tapi sangat menarik, ini adalah kali ketiga di mana raja yang tidak mengenal Tuhan menghadapi masalah dan semua
pembesar, semua ahli yang ahli ilmu pengetahuan, semua orang bijaksana di dunia tidak ada yang bisa jawab, terkecuali umat Tuhan yang diwakili oleh Daniel. Pada saat Daniel dipanggil dan ditanya apa yang menjadi tulisan itu, dan dia mengartikan bahwa Raja Belsyazar sudah ditimbang Tuhan dan didapati terlalu ringan, dan pada saat itu kerajaannya harus hilang dan diberikan kepada kerajaan Media dan kerajaan Persia. Kalau kita membandingkan Raja Belsyazar dengan Raja Nebukadnezar, kita melihat di dalam pasal 4, Raja Nebukadnezar memiliki waktu tunggu selama 1 tahun 12 bulan dari mulai firman Tuhan dikatakan bahwa dia akan dihukum sampai kepada hukuman itu terjadi, itu ada 12 bulan atau 1 tahun. Tetapi Belsyazar tidak punya waktu. Dia hanya diberikan waktu kurang dari 1 hari sampai penghukuman itu datang. Apa sebabnya? Apa sebabnya? Kalau kita baca di dalam Daniel pasal 5 ayat 22, Daniel pasal 5 ayat 22. Tetapi tuanku Belsyazar anaknya tidak merendahkan diri, walaupun tuanku mengetahui semuanya ini. Tuanku meninggikan diri terhadap yang berkuasa di sorga, perkakas dari baitnya dibawa orang kepada tuanku, lalu tuanku serta para pembesar tuanku, para istri dan para gundik tuanku telah minum anggur dari perkakas itu. Tuanku telah memuji-muji dewa dari perak dan emas, dari tembaga, besi, kayu dan batu, yang tidak dapat melihat atau mendengar atau mengetahui, dan tidak tuanku muliakan Allah yang menggenggam nafas tuanku dan menentukan segala jalan tuanku. Dikatakan Belsyazar meninggikan dirinya dan tidak merendahkan diri, walaupun dia tahu semuanya itu. Daniel berkata bahwa Tuhan sudah memberikan kekuasaan kepada Nebukadnezar, tapi Nebukadnezar menjadi sombong sehingga ia dihukum oleh Tuhan. Tetapi tuanku Belsyazar, tuanku tahu, tuanku baca ini semua, tapi tuanku tidak menyadari dan tidak mau bertobat. Apa pelajaran yang bisa diambil, saudara? Tuhan kita adalah maha besar, Tuhan kita adalah maha tahu, Tuhan kita adalah maha kuasa, Tuhan kita adalah maha tinggi dan maha kudus. Tetapi Tuhan kita tidak pernah dikatakan maha sabar. Tuhan kita dikatakan panjang sabar, sebab kesabaran Tuhan ada batasnya, saudara. Pada saat Tuhan deal dengan Raja Nebukadnezar, Tuhan berikan kepadanya waktu lebih banyak, lebih panjang, sebab Nebukadnezar belum mengenal siapa Tuhannya. Tetapi kepada Belsyazar, dia sudah tahu akan apa yang terjadi kepada Nebukadnezar. Tetapi pengetahuannya itu tidak membuat dia merubah akan hidupnya. Itu sebabnya Tuhan tidak perlu lagi memberikan waktu lebih banyak. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, apakah kita sudah mengenal Tuhan? Tuhan sudah memberikan kepada kita kesempatan, waktu yang cukup panjang pada kita. Apakah kita menyia-nyiakan waktu yang Tuhan berikan kepada kita? Keluaran 16 ayat 28 mengatakan, berapa lama lagi kamu menolak mengikuti segala perintahku dan hukumku? Bilangan 14 ayat 11 mengatakan, berapa lama lagi bangsa ini menista aku, dan berapa lama lagi mereka tidak mau percaya kepadaku, sekalipun segala apa yang ada, tanda-tanda mujizat sudah diberikan di tengah-tengah mereka. Berapa lama lagi mujizat perlu diberikan untuk kita supaya kita bisa bertobat? Saya mau tutup dengan suatu perumpamaan yang dibawakan oleh Tuhan Yesus di dalam Lukas 13. Lukas 13 ayat 6. Lukas 13 ayat 6 sampai 9. Lukas 13 ayat 6
sampai 9. Mari kita baca. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, "Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma?" Jawab orang itu, "Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah dia." Perumpamaan ini sangat-sangat menyentuh hati saya. Ada banyak dari antara kita yang sudah mengenal Tuhan. Ada yang 5 tahun, ada yang 10 tahun, ada yang 12 tahun, ada yang 15, 20, 30, bahkan 40 tahun. Mungkin pada saat ini Tuhan sedang datang kepada kita dan bertanya, apakah ada buah yang saya dapat dari si Andi ini? Apakah ada buah yang saya bisa petik? Apakah ada buah roh? Apakah ada kasih di sana? Apakah ada kelemah lembutan di sana? Apakah ada kesabaran di sana? Apakah ada penguasaan diri di sana? Apakah ada kerendahan hati di sana? Apakah Tuhan menemukan buah itu pada diri kita? Atau justru dia tidak menemukan itu? Pada saat Allah melihat hidup kita, apakah dia melihat ada sesuatu hal yang baik yang bisa diambil? Atau justru selama 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun kehidupan kita di dalam iman kita kepada Tuhan, kita tidak pernah berubah. Orang yang masih pemarah sekarang masih pemarah. 30 tahun yang lalu masih orang yang tidak sabaran. 30 tahun bersama dengan Tuhan masih juga tidak sabaran. Orang yang bersama-sama dengan Tuhan, yang dulunya ketika mengenal Tuhan adalah orang yang tidak bisa menahan dirinya. Apakah sekarang setelah 30 tahun, 20 tahun, 40 tahun kemudian masih memiliki cacat karakter yang sama atau sudah berubah? Dan ketika pada saat itu Tuhan katakan, ini si Andi belum berubah juga, lebih baik tebang, buat apa dia hidup? Sama seperti pohon ara, buat apa dia hidup? Tujuan dia hidup adalah untuk didapatkan buahnya. Kalau tanaman, kalau pohon, kita tanam pohon mangga, kita tanam pohon jambu, kita tanam pohon nangka dan tidak ada buahnya, buat apa kita terus pelihara? Lebih baik kita tebang. Dan apakah itu yang sama yang Tuhan datang kepada kita dan katakan seperti itu? Tetapi menarik, Yesus datang dan katakan, dilambangkan oleh si pengurus, tunggu, kasih waktu 1 tahun lagi, kasih waktu 1 tahun lagi. Saya akan coba gali di sekelilingnya, saya akan coba kasih pupuk, saya akan coba berikan kepadanya kasih lebih besar, saya akan tunjukkan mujizat lebih banyak, supaya dia bisa berbuah, supaya dia bisa berubah. Jangan-jangan ini adalah hari terakhir kita, jangan-jangan ini adalah tahun terakhir kita, jangan-jangan ini adalah minggu terakhir kita hidup. Apakah ada buah di dalam hidup kita? Apakah seperti Raja Nebukadnezar kita bisa bertobat? Atau justru seperti Raja Belsyazar kita tahu tetapi kita tidak mau tahu, dan pada akhirnya nasibnya berbeda. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ada dosa yang jauh lebih dahsyat daripada corona, yaitu dosa kesombongan dan ketidakpenurutan. Tetapi kasih Tuhan jauh lebih besar, dan Tuhan mau selamatkan kita apapun resikonya. Tetapi kita harus mau diubahkan. Sebab jika kita sudah tahu tapi kita tetap tidak mau berubah, maka itu adalah pilihan kita sendiri. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, jikalau Anda mau mengambil keputusan dan katakan, Tuhan, saya mau berubah, saya mau mengakui bahwa Tuhan saya adalah Tuhan yang maha tahu, adalah Tuhan yang mau peduli, Allah yang peduli,
Allah yang memegang kendali dan Allah yang tahu yang terbaik. Walaupun kelihatannya di mata kita, kehidupan yang kita alami adalah kehidupan yang kita anggap bukan yang terbaik. Kehidupan yang begitu sengsara. Tapi Tuhan tahu yang terbaik. Dan kita harus percaya bahwa itulah yang terbaik buat kita. Sebab ada hal yang Tuhan ingin kita pelajari. Hanya dengan tujuan supaya kita semua bisa diselamatkan pada saat Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami menyadari Tuhan bahwa kami semua adalah orang-orang yang sombong, orang-orang yang menginginkan kepentingan kami sendiri, orang-orang yang lupa akan orang lain. Tuhan, bantu kami untuk mengenal akan Engkau, mengenal akan kasih-Mu Tuhan, mengenal Yesus yang begitu rendah hati dan lemah lembut, belajar dari Yesus melalui firman-Mu Tuhan. Bantu kami untuk menjadi seperti Raja Nebukadnezar yang bertobat dan mengakui bahwa Engkaulah Allah semesta langit yang tahu, yang peduli dan memegang kendali. Pimpin kami Tuhan di dalam kehidupan kami selanjutnya. Bantu kami untuk mengenal Engkau dengan lebih dekat. Dan kami berdoa ini semua di dalam nama Yesus, Penebus dan Juru Selamat kami. Kami berdoa. Amin. Pada episode selanjutnya, saya akan berbicara satu tema dengan judul PSBB, pembatasan sosial berskala besar. Belakangan ini kita mendapati suatu keadaan di mana secara sosial kita dibatasi. Hanya untuk mengurangi penularan COVID-19. Tapi di dalam Alkitab ada suatu hal yang jauh lebih dahsyat daripada itu. Ada suatu hal pembatasan sosial yang lebih parah daripada itu. Apa itu? Jangan lupa untuk saksikan episode berikutnya. Dan jangan lupa untuk ajak saudara Anda, ajak keluarga Anda, ajak teman-teman Anda untuk sama-sama menyaksikan. Dan juga jangan lupa untuk like dan subscribe, ya, supaya Anda dapat mendapatkan lebih banyak berkat dari apa yang kami akan berikan. Tuhan memberkati Anda.